Dunia geger. Sebuah serangan besar-besaran terjadi di perairan Timur Tengah. Hujan rudal yang ditembakkan kelompok Houthi berhasil menghantam kapal induk Amerika Serikat. Akibatnya, kapal kebanggaan AS itu mengalami kerusakan parah. Trump pun dikabarkan menyesali semua kebijakan yang telah dibuatnya. Benarkah ini akan jadi pukulan telak bagi militer Amerika? Simak selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali lagi dengan informasi terbaru dan terpanas seputar dunia internasional yang wajib kalian ketahui. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update berita menarik lainnya. Dukung terus channel ini agar bisa terus berkembang dan memberikan informasi berkualitas untuk kalian semua. Sebagai bentuk doa agar kita semua selalu diberikan keberkahan dan keselamatan. Tulis, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, di kolom komentar. Jangan lupa juga tuliskan dari kota mana kalian menonton video ini. Kami ingin tahu seberapa luas jangkauan dari komunitas hebat kita ini. Perairan Timur Tengah yang selama ini menjadi jalur perdagangan strategis tiba-tiba berubah menjadi medan perang yang mencekam. Suasana yang semula tenang mendadak ricuh setelah kelompok Houthi dari Yaman meluncurkan serangan rudal balistik yang tak terduga ke arah kapal induk Amerika Serikat yang tengah berlayar di Laut Merah. Serangan ini bukanlah sekadar gertakan belaka, melainkan sebuah operasi militer yang telah direncanakan dengan matang. Houthi, yang selama ini dikenal sebagai kelompok bersenjata dengan kemampuan militer terbatas, kini menunjukkan kekuatan yang jauh lebih besar dari yang pernah diperkirakan dunia. Ketegangan di kawasan ini sebenarnya telah memanas selama beberapa bulan terakhir. Houthi telah lama terlibat dalam konflik dengan koalisi militer yang dipimpin oleh Arab Saudi, yang didukung penuh oleh Amerika Serikat. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa mereka akan berani melancarkan serangan langsung terhadap kapal perang terbesar milik AS. Peristiwa ini menjadi bukti nyata bahwa kekuatan mereka tidak bisa dianggap remeh. Serangan ini terjadi pada dini hari, ketika sebagian besar awak kapal tengah beristirahat, dan hanya sebagian kecil yang bertugas menjaga sistem pertahanan kapal. Tiba-tiba, sistem radar kapal induk mendeteksi adanya pergerakan tidak biasa di udara. Beberapa objek terbang dengan kecepatan tinggi terpantau mendekat dari arah Yaman. Dalam hitungan detik, alarm peringatan berbunyi nyaring, membangunkan seluruh kru kapal. Suasana berubah menjadi kacau. Para prajurit bergegas menuju pos tempur mereka, sementara tim pertahanan udara segera bersiap untuk mencegat ancaman yang datang. Namun, serangan kali ini berbeda dari yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Houthi tidak hanya meluncurkan satu atau dua rudal, melainkan puluhan rudal balistik dan drone kamikaze dalam serangan yang terkoordinasi dengan sangat baik. Rudal-rudal ini terbang dengan kecepatan tinggi, sulit dilacak, dan tampaknya telah diprogram untuk menghindari sistem pertahanan canggih yang dimiliki kapal induk AS. Sistem pertahanan udara Aegis yang selama ini dianggap sebagai yang terbaik di dunia mulai beraksi. Rudal-rudal pencegat ditembakkan ke langit untuk menghancurkan ancaman yang datang. Beberapa rudal Houthi berhasil dihancurkan di udara, namun jumlahnya terlalu banyak. Dalam situasi genting, sistem pertahanan AS mulai kewalahan. Satu demi satu, rudal Houthi berhasil menembus perisai pertahanan kapal induk. Ledakan besar terjadi di beberapa titik di kapal. Api mulai berkobar di bagian dek utama, sementara asap tebal membubung tinggi ke langit. Prajurit yang berada di dalam kapal merasakan guncangan dahsyat akibat hantaman rudal yang mengenai lambung kapal. Jeritan dan suara perintah terdengar di mana-mana. Kepanikan melanda para awak yang mencoba bertahan dari serangan brutal ini. Sementara itu, di markas besar militer AS, para petinggi langsung mengadakan pertemuan darurat. Mereka menerima laporan real-time dari kapal induk yang sedang diserang. Peta digital di ruang kendali menunjukkan titik-titik merah yang menandakan serangan rudal terus berdatangan. Para jenderal dan analis militer mencoba memahami situasi dengan cepat. Namun, satu hal yang pasti, serangan ini bukan serangan biasa. Ini adalah serangan yang telah direncanakan dengan sangat rapi dan efektif, yang menandakan bahwa kelompok Houthi kini memiliki akses ke teknologi militer yang jauh lebih canggih dari sebelumnya. Kapal induk yang menjadi simbol kekuatan Amerika di wilayah tersebut kini berada dalam kondisi kritis. Para awak kapal berjuang mati-matian untuk memadamkan api dan menyelamatkan kapal dari kemungkinan tenggelam.
Beberapa bagian kapal mengalami kerusakan parah, termasuk sistem komunikasi dan beberapa bagian landasan untuk pesawat tempur. Jet-jet tempur yang biasanya siap lepas landas dalam hitungan detik ini terjebak dalam kekacauan. Serangan ini benar-benar melumpuhkan operasi kapal induk tersebut. Tidak hanya itu, dampak dari serangan ini mulai terasa di seluruh dunia. Berita tentang kapal induk AS yang diserang langsung menyebar di berbagai media internasional. Pasar saham global mulai bereaksi, harga minyak melonjak tajam karena kekhawatiran akan ketidakstabilan di wilayah yang menjadi jalur utama perdagangan energi dunia. Negara-negara sekutu AS mulai mempertanyakan bagaimana bisa kapal induk sekelas AS bisa diserang dengan begitu mudah. Dunia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berubah dalam keseimbangan kekuatan militer global. Sementara itu, di pihak Houthi, mereka merayakan keberhasilan besar ini. Video-video yang menunjukkan rudal mereka meluncur ke langit dan mengenai kapal induk AS mulai beredar di media sosial. Juru bicara mereka dengan bangga mengumumkan bahwa serangan ini adalah bentuk perlawanan terhadap kehadiran imperialisme di Timur Tengah. Mereka juga mengklaim bahwa ini baru awal dari serangan yang lebih besar jika AS tidak menarik pasukannya dari kawasan tersebut. Para analis militer mulai membedah bagaimana serangan ini bisa terjadi. Beberapa berspekulasi bahwa Iran, yang dikenal sebagai sekutu utama Houthi, mungkin telah membantu mereka dengan teknologi rudal yang lebih canggih. Jika benar, maka ini bisa menjadi ancaman serius bagi AS dan sekutunya di kawasan Timur Tengah. Beberapa pihak di pemerintahan AS mulai menyerukan tindakan balasan, sementara yang lain memperingatkan bahwa eskalasi konflik hanya akan membawa lebih banyak kehancuran. Dalam situasi yang semakin panas ini, pertanyaan besar mulai muncul. Apakah Amerika akan membalas serangan ini dengan kekuatan penuh? Ataukah mereka akan memilih untuk menahan diri demi menghindari perang besar di kawasan yang sudah tidak stabil ini? Yang pasti, dunia kini sedang menyaksikan salah satu peristiwa paling mengejutkan dalam sejarah militer modern. Serangan yang dilakukan oleh kelompok Houthi terhadap kapal induk Amerika Serikat di Laut Merah bukan hanya sekadar pukulan militer, tetapi juga menjadi salah satu insiden paling memalukan bagi kekuatan superpower dunia. Kapal induk yang menjadi simbol kekuatan angkatan laut, AS mengalami kerusakan yang begitu parah, hingga operasionalnya lumpuh total. Seluruh dunia menyaksikan bagaimana kapal kebanggaan Amerika yang seharusnya tak tersentuh oleh musuh, kini terbakar di tengah lautan akibat serangan rudal dari kelompok yang selama ini dianggap sebagai milisi kecil. Setelah serangan brutal tersebut, laporan awal dari militer AS menyebutkan bahwa kapal induk mengalami kebocoran serius di beberapa bagian lambung akibat hantaman rudal balistik. Selain itu, beberapa pesawat tempur yang berada di atas kapal juga terkena ledakan, menyebabkan kehancuran yang lebih parah. Awak kapal yang selamat berusaha memadamkan api yang terus menyebar, sementara beberapa bagian kapal mengalami korsleting listrik dan sistem komunikasi mengalami gangguan serius. Kapal induk yang harganya mencapai miliaran dolar ini, kini tidak lebih dari raksasa besi yang rusak parah dan terapung tak berdaya di lautan. Gambar dan video dari satelit yang bocor ke publik menunjukkan kobaran api dan asap hitam yang membubung tinggi dari dek utama kapal. Ini adalah pemandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern Angkatan Laut AS. Para prajurit di dalam kapal mengalami kepanikan luar biasa. Banyak dari mereka yang tidak menyangka bahwa kapal induk sekelas Amerika bisa begitu mudah ditembus oleh serangan rudal dari kelompok Houthi. Beberapa dari mereka mencoba mengirimkan sinyal darurat ke markas militer terdekat, sementara yang lain berusaha mengevakuasi korban yang terluka akibat ledakan. Kondisi di dalam kapal benar-benar kacau. Selain kehancuran fisik yang luar biasa, kerugian finansial yang dialami Amerika Serikat akibat serangan ini juga sangat besar. Sebuah kapal induk seperti yang diserang ini memiliki biaya pembuatan yang mencapai 13 miliar dolar atau sekitar 200 triliun rupiah. Itu belum termasuk biaya operasionalnya yang bisa mencapai 1 juta dolar per hari. Dengan kondisi kapal yang sekarang, AS harus mengeluarkan dana miliaran dolar lagi untuk perbaikan atau bahkan mempertimbangkan untuk menggantinya dengan kapal baru. Namun, kerugian ini tidak hanya berhenti di kapal induk itu sendiri. Setiap jet tempur yang terbakar di dek kapal memiliki harga sekitar 80 juta dolar hingga 100 juta dolar per unit, dan jika lebih dari satu jet terkena dampaknya, maka total kerugian semakin meningkat drastis. Tidak hanya itu, rudal-rudal pertahanan yang ditembakkan oleh AS untuk mencoba menghalau serangan Houthi juga memiliki harga yang sangat mahal, mencapai 1 juta dolar hingga 3 juta dolar per rudal.
Jika puluhan rudal ditembakkan tetapi tetap gagal menghalau serangan, maka Amerika mengalami kerugian ganda, baik dalam bentuk peralatan maupun kegagalan strategi militer. Selain itu, insiden ini juga berdampak pada industri pertahanan AS. Saham perusahaan-perusahaan besar seperti Lockheed Martin dan Boeing langsung mengalami fluktuasi besar setelah berita tentang serangan ini menyebar. Para investor mulai meragukan apakah sistem pertahanan canggih yang selama ini dikembangkan benar-benar efektif atau justru mulai ketinggalan zaman. Serangan ini juga membawa dampak besar pada ekonomi global. Laut Merah adalah salah satu jalur perdagangan minyak terbesar di dunia, dan serangan terhadap kapal induk AS langsung menyebabkan lonjakan harga minyak. Dalam hitungan jam setelah serangan terjadi, harga minyak dunia naik lebih dari 5%, dan beberapa analis memperkirakan lonjakan ini akan terus berlanjut jika ketegangan semakin meningkat. Para investor di Wall Street dan bursa saham internasional langsung bereaksi panik. Indeks Dow Jones dan S&P 500 mengalami penurunan tajam, sementara harga emas melonjak sebagai aset safe haven yang dicari oleh para investor ketika terjadi ketidakstabilan global. Banyak perusahaan multinasional mulai mempertimbangkan kembali operasi mereka di Timur Tengah, karena takut akan eskalasi konflik yang lebih luas. Bahkan mata uang dolar AS mengalami tekanan akibat ketidakpastian ini. Banyak negara mulai meragukan dominasi Amerika di kawasan Timur Tengah, dan beberapa negara seperti China dan Rusia melihat ini sebagai kesempatan untuk semakin menguatkan pengaruh mereka di wilayah tersebut. Di dalam negeri, serangan ini menciptakan gelombang kontroversi besar. Rakyat Amerika mulai mempertanyakan bagaimana mungkin angkatan laut mereka bisa dikejutkan oleh kelompok yang selama ini dianggap tidak memiliki kekuatan militer besar. Media-media di AS mulai mempertanyakan efektivitas strategi pertahanan yang selama ini digunakan oleh Pentagon. Beberapa politisi mulai menekan pemerintah untuk segera mengambil tindakan balasan, sementara yang lain justru menyerukan agar AS segera menarik pasukannya dari wilayah konflik untuk menghindari perang yang lebih besar. Demonstrasi mulai terjadi di beberapa kota besar, dengan kelompok anti-perang menyerukan agar AS tidak terjebak dalam konflik yang semakin memburuk. Banyak veteran militer AS yang juga angkat bicara. Mereka menilai bahwa insiden ini adalah salah satu kegagalan terbesar dalam sejarah militer AS. Beberapa dari mereka menyebut ini sebagai tanda bahwa era dominasi Amerika di dunia sudah mulai runtuh. Sementara itu, dunia internasional juga memberikan respons yang beragam. Negara-negara sekutu AS seperti Inggris dan Prancis menyatakan keprihatinan mereka dan menawarkan bantuan militer. Namun, negara-negara seperti Rusia dan China justru melihat ini sebagai kesempatan emas untuk melemahkan dominasi Amerika di kawasan tersebut. Iran, yang selama ini dicurigai sebagai pemasok senjata untuk Houthi, langsung membantah keterlibatan mereka dalam serangan ini. Namun, banyak analis percaya bahwa teknologi rudal yang digunakan oleh Houthi berasal dari Iran atau sekutu-sekutu mereka. Di sisi lain, beberapa negara Timur Tengah seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab mulai khawatir bahwa serangan ini akan memperburuk stabilitas di kawasan. Mereka mulai meningkatkan pertahanan mereka sendiri, takut bahwa mereka bisa menjadi target serangan berikutnya. Serangan ini bukan hanya menciptakan kehancuran fisik pada kapal induk Amerika, tetapi juga mencoreng reputasi mereka sebagai kekuatan militer nomor satu di dunia. Kerugian finansial yang luar biasa, reaksi panik di pasar global, serta dampak politik di dalam negeri dan internasional menjadikan ini sebagai salah satu insiden paling memalukan dalam sejarah militer AS. Pertanyaannya sekarang, bagaimana AS akan merespons? Apakah mereka akan membalas dengan serangan yang lebih besar, atau justru memilih jalan diplomasi untuk menghindari eskalasi perang? Yang pasti, dunia kini menyaksikan titik balik penting dalam dinamika kekuatan global. Serangan dahsyat yang dilakukan kelompok Houthi terhadap kapal induk Amerika Serikat di Laut Merah tidak hanya menggemparkan dunia, tetapi juga menandai perubahan besar dalam geopolitik global. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, kapal perang terbesar dan paling canggih milik AS mengalami serangan langsung yang begitu destruktif dari kelompok yang selama ini dianggap sebagai milisi kecil. Peristiwa ini mengubah peta kekuatan militer, menciptakan ketegangan baru, serta menimbulkan pertanyaan besar tentang langkah yang akan diambil oleh Amerika Serikat selanjutnya. Serangan ini langsung memicu kekhawatiran akan kemungkinan perang yang lebih besar. Dengan kapal induknya yang terbakar dan mengalami kerusakan berat, Amerika dihadapkan pada dilema besar. Apakah mereka harus membalas serangan ini dengan kekuatan penuh, atau mencoba menahan diri untuk menghindari eskalasi konflik yang bisa berujung pada perang besar?
Di Pentagon, para jenderal dan penasihat militer segera mengadakan pertemuan darurat. Presiden Amerika saat ini mendapatkan laporan mendetail tentang tingkat kerusakan yang dialami kapal induk dan kemungkinan strategi balasan yang bisa dilakukan. Beberapa opsi mulai dipertimbangkan, mulai dari serangan udara terhadap basis Houthi di Yaman hingga kemungkinan operasi darat berskala besar. Namun, ada satu hal yang pasti, apapun yang diputuskan Amerika akan berdampak luas pada situasi global. Sementara itu, di Timur Tengah, negara-negara seperti Iran, Rusia, dan Cina terus memantau perkembangan ini dengan seksama. Mereka menyadari bahwa jika Amerika memutuskan untuk melancarkan serangan balasan yang besar, itu bisa menjadi pemicu perang yang lebih luas. Iran, yang selama ini dituduh mendukung Houthi dengan suplai senjata dan teknologi rudal, langsung meningkatkan kesiagaan militer mereka. Rusia dan Cina, sebagai rival utama AS di panggung internasional, juga mulai memainkan strategi diplomasi dan militer mereka untuk memanfaatkan situasi ini. Ketidakpastian akibat serangan ini langsung mengguncang ekonomi dunia. Laut Merah adalah salah satu jalur perdagangan utama dunia, terutama untuk pengiriman minyak dan gas dari Timur Tengah ke pasar global. Dengan adanya ketegangan ini, banyak perusahaan pelayaran yang mulai mengalihkan rute mereka, menyebabkan keterlambatan pengiriman barang dan lonjakan biaya logistik. Harga minyak mentah di pasar dunia langsung melonjak lebih dari 10% dalam sehari setelah serangan terjadi. Beberapa analis memperkirakan bahwa jika konflik ini terus berlanjut, harga minyak bisa mencapai $150 per barel, yang akan berdampak besar pada ekonomi global. Negara-negara yang sangat bergantung pada impor minyak, seperti Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Eropa, mulai mencari solusi alternatif untuk menghindari dampak buruk dari lonjakan harga ini. Di Amerika sendiri, harga bahan bakar langsung naik tajam. Konsumen mulai merasakan dampaknya dalam bentuk harga bensin yang lebih mahal, yang pada akhirnya bisa memicu inflasi lebih tinggi. Pemerintah AS berada di bawah tekanan besar untuk mengambil tindakan cepat agar ekonomi mereka tidak terguncang lebih parah. Setelah serangan ini, muncul berbagai suara dari dalam pemerintahan AS mengenai langkah yang harus diambil selanjutnya. Tombol keyboard 1 serangan balasan langsung. Beberapa pihak dalam pemerintahan mendesak agar AS segera melancarkan serangan udara besar-besaran terhadap basis Houthi di Yaman. Mereka percaya bahwa menunjukkan kekuatan militer adalah satu-satunya cara untuk mempertahankan dominasi Amerika dan memberikan pesan jelas bahwa tidak ada yang bisa menyerang kapal induk mereka tanpa konsekuensi besar. Tombol keyboard 2 operasi militer darat. Opsi lain yang lebih ekstrim adalah mengirim pasukan darat untuk menggempur kelompok Houthi secara langsung di Yaman. Namun, banyak yang menentang opsi ini karena bisa mengarah pada perang darat yang berkepanjangan seperti yang terjadi di Irak dan Afghanistan. Tombol keyboard 3 menekan Iran. Karena banyak yang menduga Iran berada di balik serangan ini, ada kemungkinan AS akan menjatuhkan sanksi ekonomi lebih keras terhadap Iran, atau bahkan melancarkan operasi militer terbatas terhadap fasilitas militer Iran. Namun, langkah ini bisa memicu ketegangan lebih besar dengan Rusia dan Cina, yang selama ini merupakan sekutu Iran. Tombol keyboard 4 jalan diplomasi. Beberapa pihak juga menyarankan agar AS mengambil pendekatan diplomasi untuk menghindari perang besar. Mereka berpendapat bahwa eskalasi konflik hanya akan merugikan AS secara ekonomi dan militer. Negara-negara sekutu AS, seperti Inggris, Prancis, dan Jerman, langsung mengadakan pertemuan darurat dengan Washington. Mereka ingin mengetahui bagaimana rencana AS dalam menanggapi serangan ini, karena keputusan Amerika akan sangat mempengaruhi stabilitas global. Sementara itu, Cina dan Rusia justru melihat ini sebagai kesempatan emas. Cina, yang selama ini ingin menggantikan dominasi AS di Timur Tengah, mulai meningkatkan pengaruhnya dengan menawarkan dukungan diplomasi kepada negara-negara di kawasan tersebut. Rusia, yang memiliki kepentingan strategis di Timur Tengah, juga mulai melakukan langkah-langkah untuk memanfaatkan situasi ini demi kepentingan geopolitik mereka sendiri. Di Iran, para pemimpin mereka menyambut baik serangan ini sebagai tanda bahwa kekuatan Barat tidak lagi tak terkalahkan. Mereka memperingatkan bahwa jika AS menyerang mereka, maka mereka siap memberikan balasan yang lebih besar. Serangan ini telah membuka babak baru dalam ketegangan global. Amerika kini menghadapi salah satu tantangan terbesar dalam sejarah militer mereka. Keputusan mereka dalam beberapa hari ke depan akan menentukan apakah dunia akan menuju perang yang lebih besar,
Atau apakah ketegangan ini bisa dikendalikan melalui diplomasi? Bagi kelompok Houthi, serangan ini adalah kemenangan besar yang menunjukkan bahwa mereka mampu menantang kekuatan militer terbesar di dunia. Namun, bagi Amerika, ini adalah pukulan besar terhadap reputasi mereka sebagai negara dengan militer paling kuat. Sementara dunia menunggu respons AS, satu hal yang pasti, peristiwa ini telah mengubah peta kekuatan global dan membuka babak baru dalam konflik di Timur Tengah. Apakah kita akan melihat perang besar? Ataukah diplomasi akan menjadi jalan keluar? Jawabannya akan segera terungkap dalam waktu dekat. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini menjadi tanda melemahnya kekuatan Amerika Serikat? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.